Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan kepada pembina upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita mendoakan beliau-beliau semuanya, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Input the Bluetooth device is ready to pair. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati semuanya, para guru, salam, dan yang saya sayangi anak-anak kami semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Perlu kita ketahui bahwa saat ini dunia terus berubah. Untuk itu kita mau nggak mau juga harus berubah, mengikuti sesuai zamannya. Saat ini, pada hari ini telah dibuka ibu kota baru, dipindah ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ke IKN. Untuk itu perlu kita sikapi bahwa tidak ada yang tidak mungkin kejadian yang ada di masa depan kita. Banyak dari kita, terutama untuk anak-anak, harus tetap rajin belajar. Orang beruntung, mungkin ada yang mengatakan, pernah ada cerita ini, ada seorang pengusaha
diwawancarai di satu stasiun televisi. Kebetulan yang mewawancarai ini dulu teman sekolahnya. Yang jadi wartawan itu lulusan S2. Yang diwawancarai itu lulusan SMP. Tapi yang lulusan SMP ini jadi pengusaha. Ketika diwawancarai oleh temannya, si wartawan bilang, kita dulu satu kelas pada waktu SMP. Kamu ranking 1, saya ranking 2. Kamu lulus SMP saja kamu bisa menjadi pengusaha. Apalagi kalau kamu meneruskan seperti saya sampai perguruan tinggi. Pengusaha itu mengatakan, andai kan saya meneruskan pendidikan seperti kamu, paling pekerjaan saya hanya seperti wartawan seperti kamu. Karena saya hanya lulus SMP, saya jatuh bangun membangun usaha malah menjadi seorang pengusaha yang ternama. Kisah ini jangan Anda anggap sebagai motivasi. Orang ini orang beruntung. Orang beruntung itu tidak ada gurunya. Tapi orang pandai itu ada gurunya. Orang beruntung itu hanya tidak ada 3%. Tapi orang yang bekerja keras mulai belajar sampai berusaha, peluangnya itu lebih dari 90%. Jadi Anda nggak bisa ingin meraih peluang keberuntungan ini dengan enak-enak saja tanpa belajar, itu tidak bisa. Sebenarnya keberuntungan diberikan oleh Allah kepada seseorang hanya untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur segalanya, bukan kita. Jadi Allah hanya ingin menunjukkan itu saja. Tapi tidak bisa kamu jadikan ukuran, kalau saya ya belajar atau saya bisa berpeluang yang sukses. Tidak bisa. Pernah juga ada cerita. Jadi ada orang, saya dulu pernah bertanya, ada seorang dokter spesialis dalam, dia junior, tapi pasiennya mengalahkan dokter spesialis yang senior. Selisihnya aja sekitar, pendidikannya itu sekitar 20 tahun. Mungkin dokter yang junior itu usianya baru 30 tahunan, yang senior sudah 50 tahun ke atas. Tapi pasiennya itu lebih banyak yang junior. Saya bertanya, kenapa demikian Pak? Kok yang senior kalah? Ternyata jawabannya apa? Ilmu yang dia dapatkan ketika sekolah itu sama. Materinya sama, mungkin bukunya sama, dosennya mungkin juga sama. Tapi yang junior ini mempunyai kepekaan. Dia melihat kondisi. Kalau raut wajahnya seperti ini, fisiknya seperti ini kalau dikasih obat ini nggak bisa. Maka itu meskipun kalian itu kerja belajarnya sama, mungkin guru Anda sama, di sekolah yang sama, Anda belum tentu nanti nasibnya sama. Karena itu tergantung bagaimana satu, Anda itu bisa mengendalikan emosional Anda. Yang kedua, Anda bisa tanggap, menangkap apapun yang Anda lihat dan Anda definisikan. Yang ketiga, Anda harus bisa tangguh, tidak kenal lelah dalam belajar. Untuk itu banyak di antara kita yang pintar tapi kalah dengan orang yang biasa-biasa saja. Anda mungkin secara akademik menang mungkin, tapi
Kadang dari teman Anda yang akademiknya di bawah Anda justru malah mengungguli Anda itu karena apa ya? Karena dia memiliki networking, jaringan, pandai bergaul dan lain-lain. Dulu saya pernah mengikuti entrepreneur untuk menjadi seorang pengusaha. Itu ketika saya masuk kelas di Hotel Bumaya, itu ditanya, siapa yang merasa IQ-nya tinggi, siapa yang merasa pandai. Banyak yang mengacung, menunjukkan jari. Kebetulan saya tidak. Ternyata apa jawabannya? Orang yang merasa IQ-nya tinggi salah masuk di ruangan ini. Karena orang yang IQ-nya tinggi, dia hanya bekerja di teknis itu. Tapi seorang pemimpin, seorang pengusaha harus memiliki semua ilmu, lintas disiplin ilmu, mulai sumber daya manusia, mulai apa saja, sehingga dia bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Untuk itu kita ingatkan kembali kepada anak didik kita supaya tetap semangat, tetap rajin. Andai kamu bukan seorang penguasa, setidaknya Anda harus bisa memiliki banyak harta. Kalau tidak, semuanya harus punya ilmu, karena dengan ilmu kita akan dimuliakan. Inilah momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hendaknya kita terus meningkatkan. Kemarin yang kelas 9 saya agak salut itu, ada literasinya itu. Raihlah cita-cita tinggi meskipun kita pendek, senang. Jadi makanya itu didikannya bagus itu. Yang berusaha keras saja belum tentu berhasil, apalagi yang setengah. Mari kita tingkatkan mulai ini semester nanti pada Bapak Ibu guru, minta tolong sebelum pelajaran harus membaca, dan setelah membaca disuruh retail bahasa kosakatanya bagaimana. Anda kalau diajak ngomong kok kosakatanya hanya itu aja, itu menunjukkan Anda tidak kaya literasi. Ya, gitu dari saya. Terima kasih sudah berpanas-panasan. Nggak apa-apa, cuma 10 menit. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang bersejarah ini kami memanjatkan syukur atas 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami mengingat pengorbanan para pahlawan dan memohon agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Jauhkan kami dari perpecahan dan hal-hal yang dapat melemahkan persatuan. Ya Allah yang Maha Pengasih, bimbinglah para pemimpin kami agar adil dan bijaksana. Jadikanlah Indonesia negeri yang damai, aman, dan sejahtera. Tanamkanlah dalam diri kami semangat gotong royong dan cinta tanah air. Ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai penguat semangat nasionalisme. Semoga Indonesia semakin maju dan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu-lagu nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di Bandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Upacara telah selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.